Selamat tinggal sahabatku, ku kan pergi berjuang, menegakkan cahaya Islam jauh di negeri seberang. Selamat tinggal sahabatku, ku kan pergi berjuang, menegakkan cahaya Islam jauh di negeri seberang. Selamat tinggal sahabatku, ikhlaskanlah diriku, iringkanlah doa restumu, Allah bersama selalu. Ku berjanji dalam hati untuk segera kembali menjayakan negeri ini dengan ridho ilahi. Ku berjanji dalam hati untuk segera kembali menjayakan negeri ini dengan ridho ilahi. Selamat tinggal sahabatku, ku kan pergi berjuang, menegakkan cahaya Islam. Bismillah, Assalamualaikum. Saya akan menyampaikan pesan harapan saya terhadap Ihram. Kesan saya selama belajar dengan beliau sangat menyenangkan, mudah dipahami, dan juga beliau akrab dengan santri. Maka dari itu saya ucapkan jazakallahu khairan atas ilmu dan bimbingannya. Dan harapan saya semoga Ustaz Ihram sehat selalu dan barakallah ilmunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi dari kelas 7B dan memberikan kesan dan pesan dan harapan untuk pelajaran tajwid dan Ustaz Ihram. Kesannya adalah walaupun pelajarannya agak sedikit susah, namun Ustaz Ihram bisa memberikan yang bisa mengajarkan murid-muridnya agar bisa belajar dengan benar. Pesan saya adalah jaga kesehatannya dan berdoa agar dilindungi oleh Allah. Semoga sehat selalu di sana. Pesan saya adalah, harapan saya adalah agar bisa nanti bertemu lagi dengan Ustaz Ihram di kelas 8, 9, 10, 11, dan 12. Mungkin cukup sekian. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung mengucapkan pesan buat Ustaz Ihram. Pesannya adalah, Ustaz Ihram jangan melupakan kami ketika kami udah naik kelas 8, kelas 9. Dan kesannya seru belajar bareng Ustaz Ihram. Meskipun banyak tugas, tapi dikasih waktunya juga banyak. Terus seru, semuanya dibikin happy. Harapannya saya bisa bertemu Ustaz Ihram lagi di kelas 10. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Zainal Asyah. Ana minas sofi sabiba. Ana ji'tu Batam. Di sini saya akan menyampaikan kesan, pesan, dan harapan saya selama belajar di Albina dan belajar bersama Ustaz Ihram. Yang pertama, kesan saya adalah selama saya belajar di Albina,
saya berterima kasih banyak pada seluruh ustadz dan Ustadz Ihrom karena telah memberikan kami ilmu banyak dan bersabar dalam mengajar kami. Terima kasih banyak. Itu beberapa dari kesan saya untuk Albina dan Ustadz Ihrom. Pesan saya adalah semoga seluruh ustadz dan Ustadz Ihrom dalam mengajar kami, dalam bersabar lagi dalam mengajar kami. Jika kami ada salah, mohon maaf. Maafkanlah kami dan bersabarlah dalam mengajar kami, dalam memberikan ilmu yang baru lagi. Itu beberapa dari pesan saya. Sekarang adalah harapan saya di Albina dan untuk Ustadz Ihrom adalah semoga Albina kedepannya lebih maju lagi dalam memberikan pendidikan dan pengasuhan yang terbaik. Dan Ustadz Ihrom semoga tak bosan lagi untuk mengajar kami dalam pelajaran tajwid, untuk memberikan ilmu baru kepada kami. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Kalau lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesan, kesan, dan harapan saya untuk Ustadz Ihrom. Pesan saya untuk Ustadz Ihrom, tetap semangat untuk menyebarkan ilmu-ilmu agama kepada santri Albina, dan tetap sabar dalam menghadapi kesulitan, dan selalu berdoa kepada Allah untuk dilindungi dalam semua aktivitas yang dilakukan. Dan kesan saya terkesan oleh Ustadz Ihrom dengan perilakunya yang baik kepada santri-santri Albina. Dan saya terima kasih kepada Ustadz Ihrom yang telah meningkatkan motivasi giat belajar santri Albina. Dan harapan saya bisa bersama Ustadz Ihrom sampai kami lulus wisuda nanti. Kesan, pesan, dan harapan saya untuk Ustadz Ihrom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesan, pesan, dan harapan selama belajar dengan Ustadz Ihrom. Bagi saya, menurut kesan saya kepada Ustadz Ihrom, yaitu Ustadz Ihrom itu ustadznya gaul ya, terus baik. Nah, pesannya jaga tubuh, saya selalu di rumah aja lah ya. Terus sama harapannya bisa ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngajar. Terima kasih udah ngajar saya seperti ya gini lah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafiaska dari kelas 7B. Saya di sini akan menyampaikan kesan, pesan dan harapan belajar tajwid bersama Ustadz Ihrom di kelas 7. Kesannya belajar tajwid bersama Ustadz Ihrom sangat menyenangkan dan gembira. Pesannya, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ihrom yang telah mengajarkan tajwid di kelas 7 untuk kami semua, terkhususnya saya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi banyak orang dan bisa lebih baik mengajarnya. Harapannya saya bisa hafal Al-Quran 30 juz dengan bacaan yang benar dan baik. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya belajar bersama Ustadz Ihrom, senang, seru. Ustadz Ihrom tuh orangnya baik dan seru lah. Pesannya semoga mengajarnya lebih baik. Sehat selalu. Harapannya
Semoga Ustadz Ihrom bisa mengajar lebih baik lagi kepada angkatan selanjutnya. Semoga bisa ngajar angkatan 16 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustadz Ihrom, terima kasih telah membimbing Ana dalam ilmu tajwidnya. Menurut saya, belajar bersama Ustadz Ihrom itu sangat menyenangkan. Ustadznya pun selalu ceria dan ilmunya pun selalu masuk karena mudah dipahami dan dimengerti. Pesan dari saya, untuk angkatan seterusnya, kalian harus menjadi lebih baik dari kami dan angkatan sebelum-sebelumnya. Harapannya, semoga ustadznya bisa mengajar dengan lebih baik dan santri-santrinya pun dapat lebih menghormati ustadznya. Syukran wa jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah Razif dari kelas 7B. Sekarang lagi di atas rumah. Kan Ustaz mau lihat muka saya. Ya langsung aja. Kesannya menyenangkan, seru gitu, beda dari yang lain. Kalau pesan ya jaga diri. Kalau harapan di kelas 8 pengen belajar sama Ustaz lagi, ya gitu aja, nggak banyak. Terima kasih. Syukran ala husni semua. Syukran ala husni. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Oke, hari ini Ana akan melakukan pembahasan tentang perpisahan. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa perpisahan kali ini memanglah sangat menyedihkan, di mana kita tidak bisa bertemu bertatapan. Lalu kita berkomunikasi hanya bisa lewat via video, tidak bertatapan. Itu kan sedih. Tidak, dan kita hanya bisa berkomunikasi via chat WA. Hanya itu saja. Itu kan cukup menyedihkan. Jadi tidak kurang gitu loh kalau misalkan tanpa membuat video tentang perpisahan. Jadi kali ini yang terhormat Ustadz Ihrom, bahwa saya akan memberi tahu kepada Anda, kepada Ustadz, beberapa kesan, pesan, dan harapan. Sebenarnya ada banyak, namun saya akan memberinya yang jauh lebih singkat saja, biar tidak memperberat ukuran. Karena ya Ustadz bilang kan tugas saya 500 MB doang, ntar saya bikinnya kelamaan hanya karena basa-basi. Oke, lanjut aja. Oke, kesan. Untuk kesan sih unik sih, karena ya kalau dibanding sama belajar sama ustadz lain tuh beda aja rasanya. Ya kalau ustadz lain masuk, ya ustadz ini masuk, ya silahkan masuk. Ya kalau Mas Ihrom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wah langsung sekelas ceria. Ya mungkin yang Ana apresiasi itu nggak cuma dari cara menceriakan kelasnya, tapi ilmu psikologi yang Ustadz pakai. Ya salah satunya yang belajar, ya salah satunya yang sangat saya apresiasi dan saya sangat suka, dan tidak semua guru bisa gitu ngelakuinnya, yaitu teaching without pressure, atau mengajar
mengajar siswa atau santri atau santriwati tanpa tekanan. Karena jujur aja, saat saya alamin, jika ada anak ini yang ingin belajar tekanan, saya jamin bahwa anak itu pintar. Karena saya ngalamin gitu, saat salah satu nilai saya naik, lalu saya diajarkan dengan salah satu guru yang terkenal dengan tekanannya tinggi, itu rasa-rasa saya enak, rasa-rasa saya enak karena udah gampang, sedangkan yang susah itu susah gitu, nggak gampang, hanya dia malah stres, akhirnya turun nilainya turun, drop. Dan kalau misalkan cara ini yang tanpa ini membuat jadi anak tuh ceria, mentalnya nyantai aja. Jadi belajar tuh gak usah pakai tekanan lah, buat apa juga sih kita, kamu jelek nilainya, kan nggak ada fungsinya gitu loh. Kamu nilai jelek, gak usah masuk pelajaran, kamu gini dan bla bla bla, kan gak guna gitu loh, buat apa. Dan juga terima kasih juga Ustadz, bahwa banyak. Oke, jadi bagian ini Ana hanya berterima kasih kepada Ustadz karena mendukung santri yang punya mimpi seperti Gelan dan lain-lain. Karena panjang dan bisa memperberat video, mending Ana fast forwardkan saja. Lanjut aja yang kedua. Allahu 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 Allah. Untuk pesan dari saya untuk Ustadz, stay strong, stay smart. Lalu satu lagi, usaha yang udah Ustadz lakuin jangan anggap itu lemah. Walaupun saya tahu lah sebagian orang itu emang nggak suka cara Ustadz mengajar, terlalu alay lah gimana. Tapi ya percaya aja lah, cara Ustadz ini sangat berguna bagi para santri-santri yang tidak mengerti. Karena mereka tidak perlu tekanan. Kayak beberapa santri yang Ustadz ajarkan seperti, ya contohnya siapa sih? Di angkatan saya tuh, cara Ustadz jangan dihilangin. Tapi ya kalau mau berubah dikit gak apa-apa lah, tapi jangan itu aja, jangan ilangin yang teaching no pressure, teaching without pressure, mengajar tanpa tekanan. Itu berguna banget buat masa depan, jangan sampai diilangin. Itu baik itu. Kalau misalkan saya jadi guru nih masa depan, ya mungkin saya bakal lakuin prinsip Ustadz. Ya karena caranya Ustadz ini sangat, ya saya apresiasi gitu loh, saya suka banget mengajar tanpa tekanan gitu. Saya kayak contohnya dulu pas saya belum ngerti robotik sama sekali, pertama kali belajar kelas 3, itu belajarnya gurunya galak, gak baik, ujung-ujungnya saya stres, gak ngerti. Pas saya masuk kelas 4, ujung-ujung saya mendapat guru baru, dan guru ini baik, gak ngasih tekanan ke siswanya, justru ngasih semangat. Walaupun kita gak bisa, dia kasih ke semangat, ayo bikin, ayo kita bikin. Kakak gak akan kasih tekanan ke kalian, sebisa kalian bikin apa aja, dikasih tuh bikin. Dan alhamdulillah bisa, ikutin beberapa kejuaraan. Lalu dari beberapa piala di sini, ini yang saya raih, dan salah satu medali ini juga saya raih, dan ini medali paling tinggi dari semuanya. Jika ini tuh cuma seberapa doang, dan ini juga cuma paling. Lanjut yang ketiga. Oke, untuk yang terakhir ini adalah bagian harapan. Harapannya paling hampir sama sama santri-santri lain gitu. Ya harapan saya, misalkan nih ada santri nggak bagus nih tajwidnya, tapi pas dia masuk albina dia dapat guru tekanan, mau bagus gak bakal kan. Ya kalau dapat sama Ustadz Irom kan gak tekanan gitu, Ustadz gak pernah ngasih tekanan ke para santri. Jadi ya satunya relax, belajar santai, dikit-dikit gini kan, jadi santai gitu loh.
Jadi harapan saya Ustadz bisa ngajar dengan saya lagi nanti kelas 8 atau kelas 9. Karena saya takutan nanti kelas 8 kelas 9 dapatnya guru yang bertekanan, dimana itu bukan guru yang cocok untuk saya. Kan guru-guru tekanan tuh ya kalau ngajarin tahu aja kayak gimana, gak ada yang ngerti-ngerti. Ya kalau ngerti itu pun dikit doang. Dan ngerti itu kalau misalkan dia ngasih gini materinya jelas. Tapi kalau jelas juga kalau tekanan ya sama aja sih sebenarnya. Gak worth it. Ya. 3 pesan dari kasih tahu. Jadi gini. Sebenarnya yang satu ini ingin saya kasih tahu ini gak begitu penting. Tapi ya saya hanya ingin berkata terima kasih sudah mengajarkan saya selama 2 semester, dan semoga dengan video perpisahan ini semua kesalahan saya atau kesalahan saya itu dimaafkan oleh Ustadz. Dan saya berjanji kok kesalahan Ustadz, saya berjanji kesalahan Ustadz akan saya maafkan, santai aja. Kalau misalkan Ustadz tidak melibatkan ke masalah keluarga, itu saya akan selalu maafkan. Tapi kalau misalkan itu masalah-masalah tinggi-tinggi, itu gak akan saya maafkan. Tapi untung Ustadz ini jarang bikin masalah ke saya, itu ya gak masalah gitu. Saya maafin aja, apa salahnya juga sih gak maafin orang, kan malah bikin rugi doang gitu. Jadi ya itu sajalah. Terima kasih atas ajarannya Ustadz selama saya kelas 7 ini. Ya, segitu saja dari saya. Mohon maaf nih kalau misalkan hasil-hasil video yang jelek misalkan. Karena juga kalau misalkan saya mengangkat slide, mata saya jadi kayak mengkilau-kilau gimana gitu, jadi jelek. Maaf aja kalau misalkan hasilnya jelek. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan hasilnya juga ini saya yakin hasilnya kurang bagus karena juga ini saya menggunakan mic-nya laptop, bukan pakai mic HP. Saya gak punya mikrofon. Tripod juga ini minjem. Jadi segitu aja dah. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.